Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang saya cintai, kalau kita belajar sifat solat Nabi SAW, maka kita akan mendapatkan bahwa solat-solat kita yang selama ini kita lakukan banyak sekali yang harus kita koreksi. Apakah itu doanya, bacaan-bacaannya, atau bahkan gerakan-gerakannya. Kita kadang-kadang solat masih dalam kata terburu-buru, sukanya cepat-cepat, ya, solat dengan kata saya sudah ditunggu oleh teman-teman, saya sudah ditunggu dengan urusan-urusan yang banyak sekali. Nah teman-teman, ya, kita kadang-kadang lupa bahwa amalan nanti yang pertama dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah solat. Dikatakan kalau solatnya baik, maka insya Allah amalan-amalan yang lain akan baik dan dia adalah orang yang beruntung. Akan tetapi jika solatnya jelek, maka dia adalah orang yang merugi. Teman-teman sekalian, terlebih kalau kita lihat fenomena di masyarakat ketika bulan Ramadan, sesungguhnya banyak sekali di antara kita ketika sholat tarawih terutama, dia mencari mana imam yang paling cepat, mana imamnya yang sholatnya tidak lama-lama, ya, seakan-akan sholat tarawih itu sendiri adalah menjadi beban, ya. Jadi teman-teman, sholat yang terburu-buru, sholat yang ingin dengan cepat selesai, ini sesungguhnya menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kita sekalian. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis pernah mengatakan, sesungguhnya ada pencuri yang paling jahat, ya. Pencuri yang paling jahat itu dikatakan oleh Rasulullah, yaitu pencuri di dalam sholat, ya. Para sahabat ketika itu bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana bisa dikatakan pencuri yang paling jahat di dalam sholat, ya? Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, karena dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Artinya dia tidak tumak ninah di dalam melaksanakan rukuk dan sujudnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa orang-orang yang sholatnya model seperti ini, sholat asal cepat, sholat asal segera selesai misalnya, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Orang yang sholatnya seperti itu, kalau dia meninggal dunia masih dalam keadaan sholatnya seperti itu, maka dia tidak termasuk dalam umat Nabi Muhammad SAW. Nah ini ngeri sekali teman-teman. Mari kita perhatikan di mana Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis, ada seorang yang sholat selama 60 tahun sholat tetapi sholatnya tidak diterima, ya. Coba perhatikan teman-teman, sholat selama 60 tahun tapi sholatnya tidak diterima. Boleh jadi dia rukuknya sempurna tetapi sujudnya tidak sempurna, atau boleh jadi dia rukuknya tidak sempurna tetapi sujudnya sempurna. Nah teman-teman, 60 tahun sholat, mungkin dia umurnya sudah tua, sudah 70 atau 75 tahun. Artinya apa? Artinya bahwa dia selama hidupnya dia sholat, sholatnya tidak diterima. Ini sangat bahaya bagi kita kalau kita tidak mau koreksi. Kita kadang-kadang menganggap bahwa sholat kita ini sudah benar, ya. Bahkan kita harus betul-betul belajar sekarang bahwa sholat itu bukanlah pelajaran anak TK, bukan pelajaran anak PAUD, bukan pelajaran anak SD. Kita yang sudah usia semakin tua ini harus semakin belajar untuk bagaimana melakukan sholat yang benar. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah sedang berada di dalam masjid. Kemudian ada seorang sahabat yang masuk masjid, kemudian dia melakukan sholat. Setelah sahabat itu melakukan sholat, kemudian sahabat itu menemui Rasulullah. Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah.
Rasulullah kemudian menjawab salam sahabat ini. Tapi kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat ini, kamu kembalilah, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Kemudian sahabat ini melakukan sholat lagi seperti yang diperintahkan Rasulullah. Sahabat ini sholat. Setelah sholat, sahabat ini menemui Rasulullah kembali. Dia mengucapkan salam dan kemudian Rasulullah membalas salam sahabat ini. Kemudian Rasulullah mengatakan kembali seperti yang dikatakan pertama tadi, kamu kembalilah, ulangi lagi kamu sholat karena kamu belum sholat. Teman-teman, sahabat ini pun kemudian sholat lagi. Sampai kali yang ketiga, masih seperti itu keadaannya. Kemudian setelah selesai sholat, sahabat ini menemui Rasulullah. Dia mengucapkan salam, tapi kemudian sahabat ini mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku tidak bisa sholat kecuali seperti yang engkau lihat, seperti yang aku lakukan. Maka ya Rasulullah, ajari aku sholat. Masya Allah, teman-teman. Maka berbahagialah sahabat yang tadi sholatnya diminta diulang oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah meridhoi sahabat ini. Beliau hidup di masa Rasulullah, beliau dekat dengan Rasulullah. Kalau ada salah, beliau langsung ditegur, beliau langsung dikoreksi oleh Rasulullah. Bagaimana keadaannya dengan kita? Kita ini hidup di masa yang jauh dengan Rasulullah. Kita mengaji, kadang-kadang malas. Kita datang ke majelis ilmu, kadang-kadang kita mengatakan saya sibuk dan sebagainya. Rasulullah SAW katakan kepada sahabat yang tadi sholatnya belum benar, kamu sholatlah. Rasulullah mengajari dengan sangat pelan, kamu sholatlah mulai dengan takbir, kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagi kamu, kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna, rukuk yang tumakninah. Setelah itu kamu bangkit dari rukuk untuk iktidal, berdirilah dengan tegak, kepalamu sampai tegak, tumakninah. Kemudian selanjutnya kamu sujudlah, sujud dengan tumakninah, sujud dengan sempurna. Setelah itu kamu bangun dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, duduklah dengan sempurna sampai punggung kamu, kepala kamu betul-betul tegak dengan sempurna. Setelah itu kamu sujud dengan sempurna, sujud dengan tumakninah. Lakukan di setiap sholat kamu. Maka kemudian teman-teman, sahabat ini sholat sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Mari kita teman-teman, mari kita perbaiki sholat kita, doa-doanya, gerakan-gerakannya, jangan sampai sholat kita menjadi tidak diterima. Teman-teman, para ulama dahulu mengatakan, andai kata saja aku tahu satu dari solat-solatku ini diterima oleh Allah, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita solat yang benar. Solat yang benar adalah bukan dengan kemauan kita, tapi solat yang benar adalah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Mari kita pelajari bagaimana Rasulullah SAW menegakkan sholat, sehingga kita makin hari usia yang semakin bertambah, sholat kita semakin baik, kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.